Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya berjumpa kembali dengan Ustadzah Lina. Hari ini Ustadzah masih belajar bersama kalian ya, melanjutkan materi yang kemarin. Materi pembelajaran kita masih di tema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Pada pembelajaran yang lalu, Ustadzah Lina sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat? Dan salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Termasuk manusia seperti kita. Kita mengalami pertumbuhan. Kalian dari dulu sampai besar sekarang mengalami proses bertumbuh dari bayi sampai sekarang. Dan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ustadzah Lina hari ini akan menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ustadzah Lina akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama adalah faktor makanan, yang kedua olahraga, dan yang ketiga faktor keturunan dari orang tua. Kita akan bahas selanjutnya satu persatu ya. Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu makanan. Kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jika kita mendapatkan makanan dengan syarat sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi itu nggak harus mahal ya, dan nggak harus yang enak-enak. Kayak misalnya kamu sukanya burger atau pizza, itu juga tidak menjamin bahwa makanan itu sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung gizi-gizi yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini nih Ustadzah Lina sudah ada jenis zat gizi dan fungsinya. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh manusia membutuhkan zat gizi untuk memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari, untuk memelihara proses tubuh, dan untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh tersebut dapat digolongkan menjadi, perhatikan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat terdapat pada makanan yang bergolong makanan pokok. Protein dan lemak terdapat pada golongan makanan yang kita sebut dengan lauk pauk. Vitamin dan mineral kita bisa mendapatkannya dari buah-buahan dan sayur. Kemudian tambahan lagi kita bisa mengkonsumsi susu, karena susu itu mengandung semua jenis gizi yang terdapat di sini: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kelompok makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang dikonsumsi dalam jumlah paling banyak dibandingkan kelompok makanan lain dan mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok sering dikonsumsi penduduk Indonesia, contohnya beras, jagung, singkong, ubi jalar, sagu, dan beberapa umbi-umbian seperti talas, ganyong, dan kentang. Bisa dilihat di gambar ya. Ini ada beras, ada jagung, ada gandum, ada kentang, dan ada beberapa umbi-umbian. Kelompok lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan nabati. Protein yang terkandung dalam lauk pauk berfungsi membantu pertumbuhan, memperkuat otot, memperbaiki sel tubuh yang rusak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kelompok pangan lauk sumber protein hewani meliputi daging ruminansia, daging sapi, daging kambing, daging rusa, dan lain-lain. Daging unggas, daging ayam, daging bebek, dan lain-lain. Ikan dan hasil laut lain, telur dan susu, serta hasil olahannya. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kedelai, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar ya. Ini daging, kemudian ada kedelai dan olahannya.
Ini termasuk ke dalam golongan lauk pauk. Buah-buahan dan sayuran. Buah dan sayur merupakan sumber serat, vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan berbagai mineral seperti magnesium, kalium, kalsium, dan besi. Setiap buah dan sayur memiliki kandungan vitamin dan mineral yang berbeda. Dilihat ya, ada gambar sayuran dan buah-buahan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam gizi dan meliputi makanan yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Terdiri dari lauk pauk, makanan pokok, buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang menyempurnakannya ditambah dengan susu. Faktor yang kedua adalah kebiasaan berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita tentu akan menjadi semakin sehat dan kuat. Karena itu, pertumbuhannya pun akan semakin baik. Faktor yang ketiga adalah faktor keturunan dari orang tua. Bagaimana ya? Maksudnya begini. Kalau misalnya orang tua kalian, ayah kalian tinggi, ibu kalian juga tinggi, kemungkinan kalian juga akan tumbuh dengan memiliki tubuh yang tinggi. Tetapi kalau misalnya ayah kalian tinggi, ibu kalian tidak terlalu tinggi, bisa jadi kalian tumbuh dengan tubuh yang tinggi seperti ayah, atau bisa jadi kalian tumbuh dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi seperti ibu. Itu adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua.